Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik bahasan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh subscriber Kanda Data, yaitu kenapa nilai ragam menentukan hasil uji hipotesis statistik regresi. Nah, di sini teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi ketika mendengar istilah ragam. Ragam atau varians ini dalam regresi perlu kita hitung karena besar kecilnya ragam ini akan mempengaruhi pengujian hipotesis statistik regresi. Tentunya kalau kita menguji hipotesis statistik regresi harapannya kan hipotesis kita diterima ya. Jadi misalkan kita menyusun sebuah hipotesis penelitian, misalkan harga berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan. Kemudian kita susun hipotesis statistik, yaitu dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya itu adalah harga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan, kemudian hipotesis alternatifnya adalah harga berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan. Tentunya kita mengharapkan menolak hipotesis nol. Kalau hipotesis nol ditolak, berarti hipotesis alternatifnya diterima. Berarti ada pengaruh harga ya, ada pengaruh yang signifikan harga terhadap jumlah permintaan. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh nilai T statistik atau T hitung atau T value. Nah, bagaimana hubungannya T value atau T hitung atau T statistik dengan ragam? Jangan kemana-mana, kita akan bahas hingga tuntas pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada Sobat Kanadata, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini kita runut dulu terhadap uji T ya. Tentunya ini uji T dalam regresi maksudnya ya. T hitung di regresi atau T statistik di regresi itu dijadikan rujukan bagi kita untuk mengambil keputusan hipotesis statistik. Apakah diterima atau ditolak. Kita bisa membandingkan nilai T ini dengan T tabel. Atau juga kita bisa melihat dari p-value dari nilai T statistik ini. Sebetulnya dapat diperoleh dari mana sih tes statistik itu? Nah, kita lihat contoh ini adalah regresi linear sederhana. Kalau regresi linear sederhana itu hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Oleh karena itu hanya ada B0 dan B1. Y sama dengan B0 plus B1. BX gitu ya, nggak ada B1 ya sebenarnya. BX gitu juga boleh ya. Nah, di sini karena kita sudah ada B0 berarti langsung aja B0 dan B1. Jadi Y sama dengan B0 plus B1X plus disturbance error ya itu. Jadi untuk menampung variabel-variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap Y namun tidak dimasukkan ke dalam persamaan. Maksudnya seperti itu. Di sini kita lihat ada B0 dan B1. T-nya ada dua. Betul kan kalau kita melakukan analisis menggunakan SPSS maupun Excel atau yang lainnya, tentunya kalau ada dua variabel yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen, yaitu regresi linear sederhana, kita ada yang namanya intercept. Intercept itu adalah B0. B1 adalah koefisien estimasi dari variabel X. Kita lihat bahwa di sini rumusnya adalah B per S. S itu adalah standar error. Jadi, T itu diperoleh dari hasil koefisien estimasi dibagi nilai standar errornya. Oke, jelas ya sampai sini ya. Sama ya, baik intercept maupun yang regresi linear berganda juga sama. B2 bagi B2 standar errornya. Kemudian di sini saya berikan tanda topi. Tanda topi itu adalah artinya adalah sudah hasil estimasi. Hasil estimasi ya kita udah hasil analisis atau hasil perhitungan diperoleh nilai B0 dan B1. Kemudian dibagi dengan standar errornya. Oke, jelas. Oke, standar error. Ini kan udah jelas ya dari mana.
Kemudian standar error diperoleh dari mana? Standar error adalah akar dari variance. Variance itu adalah ragam. Nah, jadi jelas di sini ya, akar dari ragam. Ya, jadi tadi di judul topik bahasan kita kali ini adalah bagaimana, kenapa ragam atau varians itu akan mempengaruhi keputusan uji hipotesis statistik. Nah, jawabannya di sini. Varians diperoleh, rumusnya adalah ini kan. Ini adalah tau U kuadrat per 1 kali 1 per sigma X I kuadrat. Ya, ini B1. Beda-beda rumusnya ya. B0-nya beda. Nanti kalau untuk dua variabel independen juga akan berbeda lagi. Nah, di sini untuk yang tau U kuadrat ini diperoleh dari nilai sum of square residual ya. Ini sigma EI kuadrat ini adalah sum of square residual per n min k. N adalah jumlah observasi dan k itu adalah jumlah seluruh variabel baik dependen maupun independen. Nah, sampai di sini kita lah patokannya ini, taruhlah kita sudah menghitung nilai varians. Kemudian varians ketika dipangkatkan setengah atau diakar 2 ini sama dengan standar error. Nah, jadi begini. Ketika nilai varians atau ragam besar, maka standar errornya bagaimana? Tentunya akan mengikuti ya, akan besar. Kalau nilai varians atau ragam semakin kecil, ya standar errornya semakin kecil. Karena ini lurus ya, karena ini adalah akar tetap ya. Nah, varians besar, standar error akan besar. Nah, kemudian di sini yang pentingnya. Ketika misalkan kita patokannya gini ya. Ketika nilai keragaman tinggi atau variansnya tinggi, maka standar errornya tinggi. Ketika standar error tinggi, maka ini pembaginya menjadi besar, menjadi tinggi nilainya. Kalau suatu bilangan dibagi nilai yang lebih tinggi, maka t-value-nya akan menjadi semakin kecil. Dampaknya apa? Kalau t-value semakin kecil, maka peluang untuk menerima H0 semakin tinggi. Jadi tidak signifikan gitu ya. Sebenarnya kita kalau melihat nilai T hitung, kalau nilai T hitungnya di atas 2, di atas 3 lah ya, 2,5 ke atas itu biasanya signifikan. Tapi kalau di bawah 1,5, di bawah 1, wah itu biasanya non signifikan. Dan ragam yang tinggi akan menyebabkan standar error tinggi. Standar error tinggi akan menyebabkan T-value rendah. T-value rendah akan menyebabkan hipotesis penelitian kita tidak terbukti atau tidak signifikan. Sebaliknya, kalau keragaman atau ragam atau varian rendah, standar error akan rendah. Standar error rendah, kalau pembagiannya kecil, maka T hitungnya atau T statistiknya akan semakin tinggi. Kalau T hitungnya besar, otomatis akan berpeluang untuk menolak H0 atau menerima hipotesis alternatifnya. Atau dengan bahasa kitanya, hipotesis kita terbukti, yaitu signifikan pengaruhnya ya dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi jelas ya, kenapa nilai ragam berpengaruh pada keputusan hipotesis. Jadi kalau pengen mengetahui, sebenarnya kita bisa lihat juga dari keragaman ya. Kalau ragamnya besar, wah ini peluang untuk T hitung kecil akan semakin tinggi atau T statistiknya. Tapi kalau lihat kita keragamannya kecil, atau nilai varian, kita bisa ya ngitung varian pakai Excel juga gampang ya. Kita ada data, kita lihat varian. Oh, begini variansnya. Ketika kita menggunakan data cross section, kita kan tentunya punya kebebasan ya ketika kita mau menambah data atau mengurangi data. Yang penting masih sesuai dengan metodologi yang kita tentukan di awal. Atau ketika kita menggunakan data time series, ya kita harus pintar-pintarnya mencari variabel dengan komponen data yang baik ya, dengan historis data yang bisa terbaca dengan baik.
sehingga kita bisa mengambilkan kesimpulan dan tidak bias. Gitu ya. Jadi paham ya sampai saat ini. Baik, mungkin sampai saat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.